Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi di channel kami. Dalam kesempatan kali ini, pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pembukaan lahan untuk tanaman kelapa sawit. Pembukaan lahan untuk tanaman kelapa sawit ini ada dua jenis. Yang pertama, pembukaan lahan dengan menggunakan alat atau mekanik. Sedangkan yang kedua adalah pembukaan lahan secara manual. Nah, dari dua jenis cara membuka lahan ini tentunya ada plus minusnya. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Untuk yang pertama, pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat atau secara mekanik. Pembukaan lahan dengan alat berat ini tentunya kita harus mempersiapkan finansial yang cukup. Karena apa? Ya, biaya pembukaan lahan menggunakan alat berat jenis ekskavator ini pada saat ini khususnya di daerah Kecamatan Plakatinggi ya, ini harga per hektarnya itu kisaran di angka 9 juta per hektar. Nah, ini belum hal-hal yang lain. Artinya apa? Artinya ada biaya lain, mungkin termasuk rolling, dan jaga malam, dan lain sebagainya. Tapi memang ada yang pemilik alat itu memberikan harga yang di angka 9 juta per hektar. Nah, ketika kita melakukan pembukaan lahan dengan alat berat atau secara mekanik, ini sangat mempermudah pekerjaan kita. Nah, tentunya dari segi positifnya atau kelebihannya, yang jelas pembukaannya lebih cepat selesai. Jadi bisa katakanlah sesuai rencana. Nah, yang kedua, memperlambat tumbuhnya gulma. Gulma dalam hal ini adalah berkaitan dengan gulma yang jenis kekayuan atau anak kayu. Nah, mungkin yang tumbuh itu hanya di sekitar daerah rumpukannya. Tapi untuk lorong jalur tanaman kelapa sawit itu dalam jangka 6 bulan itu katakanlah masih aman. Bahkan bisa sampai dengan 1 tahun. Itu masih ringan. Ya ada gulma, cuman tidak banyak. Nah, itu kelebihannya ketika kita membuka dengan alat berat. Terus yang kekurangan juga ada. Kekurangannya tentunya yaitu
hilangnya bahan-bahan organik tanah karena dia terkikis hujan, karena tanah itu nanti kan ketika alat itu merobohkan pohon-pohon, maka dia akan terbongkar sehingga ketika ada hujan, nah ini akan terjadi pencucian. Pencucian sehingga hara organik yang ada dalam tanah itu berkurang. Nah, ini kekurangan dari pembukaan lahan dengan cara mekanik. Untuk yang kedua, pembukaan lahan secara manual. Nah, ini tentunya membutuhkan waktu yang agak lama, tergantung pengerjaannya. Artinya, memang pembukaan manual ini pertama memang dari segi biaya, nah ini salah satu dampak positif pembukaan secara manual. Pertama memang dia biayanya tidak semahal dengan ketika kita menggunakan alat. Hanya berkisaran di angka per hektarnya itu di angka 5 sampai 6 juta. Tetapi keuntungan juga yang lain adalah terjaganya unsur hara di dalam tanah atau bahan organik yang ada di dalam tanah yang berasal dari pelapukan tumbuhan dan lain sebagainya, ini akan terjaga, tidak tercuci. Bahkan dengan adanya kita melakukan pemotongan kayu ranting segala macam, nah ini akan menjaga kelembapan tanah sehingga tanah semakin baik. Beda halnya ketika tanah itu dibuka dengan alat, dia akan terbuka. Dia akan terbuka dan tanah itu akan menjadi, katakanlah, ya kering tanah itu. Kelembabannya tidak terjaga. Tetapi ketika kita membuka dengan manual, maka kelembapan tanah itu akan terjaga dengan baik. Nah, untuk kelebihannya juga, dalam pembukaan lahan secara manual ini, itu yang sangat berpengaruh kepada finansial adalah ya dapat mengalihkan tenaga kalau memang ini dilakukan oleh petani yang memang dananya hanya pas-pasan. Nah, pekerjaan pemotongan kayu dan sebagainya itu bisa dilakukan oleh petani tersebut, sehingga dia dapat menekan biaya dalam pembukaan lahan. Dia bisa memperkecil. Walaupun mungkin kalau seandainya diborongkan, diupahkan juga, ya tidak masalah. Tetapi ketika memang finansial kita adalah hanya sekadar pas-pasan, maka pengerjaan untuk pemotongan kayu ini dapat dilakukan oleh petani itu sendiri. Dan biayanya nanti ya kan bisa digunakan untuk dalam fase perawatan. Selanjutnya, ketika memang finansial kita mendukung, ya sebaiknya memang kita lebih cepat
menggunakan alat berat, pembukaan secara mekanik. Nah, ini lebih cepat dan keuntungannya salah satunya yaitu tadi tumbuhnya gulma itu sangat sedikit dan waktunya pun dia agak panjang. Beda dengan pembukaan ketika menggunakan cara manual. Dia akan cepat sekali tumbuh gulma, terutama tunas-tunas kayu. Nah, ini akan tumbuh walaupun bisa dibasmi dengan menggunakan herbisida, garlon mungkin, atau merek herbisida lain. Nah, ini juga membutuhkan tenaga. Nah, tinggal kita melihat seberapa mampu atau seberapa banyak finansial yang ada pada kita. Seyogyanya, usaha berkebun kelapa sawit ini adalah memang untuk orang-orang atau petani yang katakanlah memiliki finansial cukup. Karena apa? Karena memang biaya yang dikeluarkan ini cukup banyak. Sehingga ketika petani mempunyai dana yang pas-pasan, maka kami tidak merekomendasikan untuk menanam kelapa sawit. Silahkan tanam komoditas yang lain semacam tanaman pangan, tanaman sayuran. Itu akan lebih cepat, akan lebih murah karena bisa disesuaikan dengan dana yang ada. Ya, mampunya misalnya membuka dalam luasan 1/2 hektar, ya mungkin biayanya agak sedikit. Dan keuntungannya pun itu lebih cepat dibandingkan dengan tanaman perkebunan komoditas kelapa sawit. Tetapi kalau memang niatnya sudah bulat, ya cara yang harus dilakukan sesuai yang saya sampaikan tadi, tenaganya kita kerjakan sendiri dan dana yang ada kita anggarkan untuk melakukan perawatan dengan catatan bibitnya itu kita buat sendiri, artinya kita semai sendiri, kita beli kecambah, kita semai sendiri. Nah, ini akan memangkas biaya pengadaan bibit tersebut. Nah, inilah cara ketika memang modalnya tipis, pas-pasan, tetapi keinginannya besar untuk membuka kebun kelapa sawit. Sementara bagi mereka yang mempunyai modal yang cukup, bahkan ya berlebih, nah ini silahkan menggunakan alat berat jenis ekskavator atau alat lainnya yang bisa mempermudah, mempercepat dalam hal pembukaan lahan. Jadi kesimpulannya, pembukaan lahan untuk tanaman kelapa sawit itu disesuaikan dengan kemampuan kita dan jangan dipaksakan. Bila itu tidak mampu, maka lakukan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Karena pada dasarnya bertanam, bercocok tanam, berusaha tani, tanaman kelapa sawit ini harus memiliki dana atau finansial yang cukup. Tanpa itu, maka tidak akan mendapatkan tanaman yang bagus dan juga menghasilkan TBS yang maksimal. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan, sedikit pemahaman tentang apa yang harus kita lakukan dalam melakukan pembukaan lahan ini secara manual atau secara mekanik. Itu sudah saya sampaikan. Nah, silahkan disaring, disesuaikan dengan kemampuan kita, mana yang harus kita lakukan. Demikian,
Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan untuk kelancaran channel YouTube ini, maka saya meminta tolong kepada para pemirsa, penonton di channel ini untuk melakukan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus petani Indonesia.